Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4A dengan tema video pemalsuan pangan dengan saya sendiri, Aulia Rizka Salsabila dengan NIM D1A024111. Saya Retna Astuti dengan NIM D1A024126. Saya Nanta Maulana dengan NIM D1A024136. Saya Muhammad Fakih Al-Amin dengan NIM D1A024148. Saya Muhammad Altof Wijaksono dengan NIM D1A024130. Saya Galang Anindra Tuniaskadia dengan NIM D1A024144. Pemalsuan pangan seperti penggunaan borak dalam bakso bertentangan dengan kode etik peternakan dalam beberapa hal. Yang pertama, kesejahteraan konsumen. Penggunaan bahan berbahaya seperti borak dapat membahayakan kesehatan konsumen yang melanggar prinsip menjaga keselamatan pangan. Yang kedua, transparansi dan kejujuran. Pemalsuan menunjukkan kurangnya transparansi dan kejujuran dalam praktik bisnis, bertentangan dengan etika bisnis yang menuntut integritas. Yang ketiga, keamanan pangan. Produk yang terkontaminasi dengan bahan berbahaya tidak memenuhi standar keamanan pangan, merusak kepercayaan publik terhadap produk peternakan. Yang keempat, kepatuhan terhadap hukum. Penggunaan bahan ilegal melanggar peraturan dan hukum yang ada, yang seharusnya diikuti oleh semua pelaku di sektor peternakan. Menggunakan bahan berbahaya untuk meningkatkan penampilan atau rasa suatu produk tidak hanya membahayakan konsumen, tetapi juga merusak reputasi industri peternakan dan kepercayaan publik. Ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap praktik peternakan yang etis dan berkelanjutan. Selanjutnya, bagaimana pemalsuan pangan dapat melanggar prinsip dalam Islam? Pemalsuan pangan dapat melanggar prinsip agama Islam dalam beberapa cara. Yang pertama, kejujuran dan keadilan. Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam bertransaksi. Pemalsuan pangan adalah bentuk penipuan yang bertentangan dengan prinsip. Lalu yang kedua, ada kualitas dan kesucian makanan. Makanan yang dipalsukan mungkin mengandung bahan haram atau tidak berkualitas yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang konsumsi makanan yang halal dan baik. Lalu yang ketiga, ada tanggung jawab sosial. Dalam Islam ada tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemalsuan pangan dapat membahayakan kesejahteraan konsumen dan merusak kepercayaan masyarakat. Lalu yang terakhir ada larangan riba dan eksploitasi. Pemalsuan pangan seringkali dilakukan untuk keuntungan finansial yang tidak adil, yang bisa dianggap sebagai bentuk riba atau eksploitasi. Jadi secara keseluruhan pemalsuan pangan bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam Islam. Untuk selanjutnya yaitu edukasi kepada masyarakat mengenai pemalsuan pangan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih bakso yang tidak mengandung boraks, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti memberitahu ciri-ciri bagaimana tekstur bakso yang mengandung boraks. Bakso yang mengandung boraks biasanya warnanya agak sedikit pucat, dan cara yang paling ampuh yaitu membeli bakso di tempat yang terpercaya. Dan cara yang kedua yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat seperti di sekolah, puskesmas, atau komunitas untuk menjelaskan tentang bahayanya bakso yang mengandung boraks. Di Seperindak Jateng, temukan bakso mengandung boraks di Kudus. Pada hari Kamis 19 September 2023, tim pengawas makanan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah saat terjun langsung ke Pasar Bitingan, Kabupaten Kudus, menemukan teri basah masih dijual meskipun mengandung zat berbahaya. Di antaranya ada teri nasi, bakso, dan garam bleng yang mengandung asam borat atau boraks. Hasil pengecekan di pedagang, ternyata masih ada yang tetap menjajakan seperti teri nasi yang mengandung formalin dan bakso yang mengandung boraks, sehingga pedagang diminta untuk tidak menjualnya kepada konsumen. Penggunaan boraks, kata dia, bertujuan untuk mengenyalkan makanan dan tampilannya juga menjadi lebih menarik. Akan tetapi, ketika dikonsumsi bisa membahayakan kesehatan. Kabin Fasilitasi Perdagangan Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Minan Muhammad, siap memberikan pembinaan lanjutan terhadap pedagang yang ditemukan masih nekat menjual kembali produk yang mengandung zat berbahaya tersebut. Harus dilakukan oleh produsen untuk memastikan kehalalan dan kualitas produk pangan mereka, yaitu satu, mematuhi standar halal. Produsen harus memastikan bahwa seluruh bahan baku, proses produksi, dan distribusi memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi halal, seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ini meliputi
sumber bahan baku dan proses produksi, yaitu yang pertama mengutamakan kualitas dan kebersihan. Dalam Islam, kebersihan atau toharoh adalah salah satu prinsip utama. Produsen harus menjaga kebersihan dan kualitas produk sesuai dengan standar mutu pangan yang berlaku. Pemalsuan pangan merupakan pelanggaran hukum dan apabila makanan tidak memenuhi standar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, maka makanan tersebut dikatakan telah dipalsukan. Pemalsuan pangan terjadi apabila secara sengaja maupun tidak sengaja ditambahkan zat-zat yang dapat menurunkan kualitas makanan. Dengan demikian, pemalsuan makanan dapat didefinisikan sebagai kontaminasi atau pemalsuan makanan atau bahan makanan dengan menambahkan zat-zat berbahaya ke dalamnya. Sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.